Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mega Flasinta. Di video kali ini saya ingin sharing tentang satu pengalaman pribadi saya dalam menjalani proses yang namanya ta'aruf. Jadi yang namanya ta'aruf itu selalu menarik untuk dibicarakan, tetapi ternyata untuk menjalaninya secara nyata itu tidak semua orang memiliki keberanian atau masih ada keraguan di dalamnya gitu ya untuk kemudian menjalani yang namanya proses ta'aruf. Di video ini saya ingin berbagi dengan harapan bahwa rekan-rekan saya, adik-adik saya yang saat ini sedang dalam masa penantian atau sedang dalam masa ikhtiar untuk menjemput jodoh menjadi semakin teguh dengan pilihan yang diambil, menjadi semakin yakin dengan proses ta'aruf yang tengah dijalani atau yang akan dijalani. Oke, bagi teman-teman yang belum tahu sedikit profil dari diri saya, bahwa saat ini saya berdomisili di Kota Kendari dan beraktivitas sebagai salah seorang dosen di Universitas Halu Oleo. Saya aslinya bukan dari Sulawesi Tenggara, bukan dari Kota Kendari, melainkan dari Sulawesi Tengah. Dan saya berada di kota ini, saya beraktivitas sebagai dosen di sini baru selama 1 tahun lebih. Tepatnya pertama kali saya menginjakan kaki di Kota Kendari adalah pada tanggal 16 Februari 2021. Dan banyak pengalaman yang saya dapatkan, banyak orang yang saya temui, termasuk salah satunya adalah ternyata selain menjemput pekerjaan di kota ini, saya juga menjemput jodoh saya di kota ini. Dan saya akan ceritakan bagaimana prosesnya dalam video yang saat ini teman-teman sedang tonton. Sejak Februari 2021 itu saya beraktivitas selainnya seorang dosen, saya berkenalan dengan orang-orang baru, saya berinteraksi dengan dosen-dosen yang lain, termasuk pada akhirnya alhamdulillah saya dipertemukan dengan seorang dosen senior, seorang umahat yang saya biasa memanggil beliau dengan sebutan Umi. Kemudian saya banyak berinteraksi dengan beliau, belajar tentang agama, sharing juga termasuk tentang perkembangan studi dan lain sebagainya. Sampai akhirnya dalam sebuah forum diskusi saat itu kita membahas tentang muslimah dan karirnya. Nah, rasa-rasanya topik itu sangat cocok dengan diri saya, di mana saat ini saya sedang meniti karir gitu ya, baru awal dalam meniti karir, dan sementara posisi saya waktu itu belum juga menemukan jodoh, belum juga bertemu dengan jodoh. Sehingga satu pertanyaan saya saat di forum diskusi tersebut kepada Umi bahwa Umi, gimana ya untuk kita-kita ini yang masih jomblo, sementara karir juga sedang dalam masa awal-awal penelitian karir gitu ya. Kemudian Umi menjawab, Mbak Mega, tenang saja karena urusan jodoh itu semuanya sudah diatur oleh Allah. Jika tiba saatnya maka jodoh juga akan datang bertamu saat itu. Kemudian Masya Allah, disinilah salah satu bagaimana Allah menggerakkan hati orang-orang yang memang sudah ditakdirkan untuk menjadi jembatan. Di saat itu Umi langsung menjawab atau menawarkan kepada saya, Mbak Mega, jika memang ingin dikenalkan dengan atau dicarikan calon suami, boleh nanti saya kirimkan format biodata. Dan karena memang saat setelah tiba di Kendari saya memang punya keinginan untuk kemudian bertemu dengan jodoh, maka saya iakan tawaran Umi tersebut. Kemudian proses berlanjut, seingat saya itu adalah di bulan Agustus 2021. Proses berlanjut, kemudian saya mengisi biodata yang Umi kirimkan, kemudian mengirimkannya kembali. Dan di bulan November adalah proses di mana ternyata proposal atau biodata saya itu mendapat jawaban. Masya Allah, jadi seperti proses yang sangat cepat. Dan selama Agustus, September, Oktober, November itu saya tidak menanyakan sedikit pun ya, saya tidak menyinggung-nyinggung persoalan biodata tersebut kepada Umi. Saya beraktivitas layaknya biasa, menyerahkan, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena satu yang saya yakini bahwa jika memang lewat biodata tersebutlah jodoh saya akan dipertemukan, maka ya biarkanlah prosesnya berjalan seperti apa adanya gitu ya. Dan ternyata memang benar pada bulan November 2021 Umi memberikan informasi bahwa ada ikhwan atau laki-laki yang ingin dikenalkan. Apakah Mbak Mega bersedia? Maka saya menyatakan kepada Umi, bolehkah saya melihat proposal tersebut atau biodata ikhwan tersebut. Kemudian biodata tersebut dikirimkan dan alhamdulillah tidak ada kendala di profil ikhwan tersebut, dan saya mengatakan bahwa beri saya beberapa hari untuk memberikan jawaban. Setelah beristikharah meminta petunjuk kepada Allah, ternyata jawabannya adalah saya akan melanjutkan ke proses berikutnya. Jadi proses berikutnya juga ternyata tidak berselang lama. Saya memberikan jawaban, seingat saya itu di hari Jumat, dan di hari di hari Rabu pekan berikutnya, masih di bulan November, kami melangkah ke proses selanjutnya, yaitu nazar atau saling melihat gitu ya. Ya, dalam proses tersebut yang saya tetapkan dalam hati bahwa kalau memang ketika saat bertemu ada ketertarikannya atau kecenderungan hati kepada ikhwan tersebut, maka insya Allah proses ini akan saya jalani ke tahapan selanjutnya. Dan ternyata memang Allah menggerakkan hati saya saat itu, termasuk juga hati calon suami saya, untuk kemudian pada saat proses nazar itu berjalan lancar tanpa ada hambatan. Dan ternyata sekitar 2 minggu dari proses nazar, tahapan berikutnya kemudian dilanjutkan, yaitu dengan proses perkenalan keluarga. Jadi sangat-sangat cepat, dan saya banyak terharu ya dalam proses tersebut, karena rasa-rasanya semua pihak itu sangat saling memudahkan, terutama dari pihak keluarga masing-masing ya. Dan itu terlihat pada tahapan yang ketiga, di mana perkenalan keluarga yang pada umumnya dilakukan secara face to face, secara langsung. Tetapi karena adanya pandemi, kemudian jarak yang cukup jauh, Kendari dan Sulawesi Tengah, lebih tepatnya di Banggai Kepulauan, sehingga Masya Allah keluarga kedua pihak, termasuk keluarga saya juga, tidak memberatkan untuk bertemu langsung, melainkan pertemuan keluarga dilakukan secara online, yaitu via Zoom. Jadi ini adalah pengalaman pertama, menarik dan unik ya, karena pertemuan keluarga atau perkenalan keluarga dilakukan via Zoom. Dan kemudian Zoom juga sangat mendukung waktu itu, koneksi internet mendukung, kemudian timingnya juga pas, sampai akhirnya proses tersebut dilanjutkan pada tahapan berikutnya. Jadi sudah 3 tahap ya. Pertama, saling bertukar CV melalui perantara, kemudian nazar, saling melihat, yang mana alhamdulillah ada ketertarikan waktu itu. Kemudian sekitar 2 pekan berselang, perkenalan keluarga via Zoom, termasuk mulai membicarakan masing-masing apa ya istilahnya, kebiasaan kalau di Sulawesi Tengah bagaimana, kalau di Muna bagaimana, kemudian keluarga laki-laki bagaimana, keluarga perempuan bagaimana, secara singkat dan jelas gitu ya. Termasuk kemudian membicarakan juga soal mahar dan panaik ya, dalam tanda petik. Memang saat itu tidak langsung terjadi kesepakatan, tetapi proses Zoom tersebut berjalan sangat lancar, alhamdulillah. Dan sampai akhirnya kemudian tahapan berikutnya adalah pertemuan keluarga yang kedua atau proses keempat ya. Proses keempat, dan lagi-lagi itu dilaksanakan melalui Zoom. Jadi setelah proses ketiga, setelah Zoom keluarga yang pertama ya, tentunya masing-masing keluarga saling berembuk, saling kemudian mencari kesepakatan, mencari kesimpulan,
Dan akhirnya disepakatilah terkait mahar dan pay naik dan segala macamnya gitu ya. Salah satu yang disepakati waktu itu adalah prosesi pelamaran yang kemudian itu juga dilakukan dengan sangat-sangat mudah. Jadi tidak ada yang namanya proses melamar dulu ke kampung perempuan kemudian kembali baru kemudian balik lagi untuk melaksanakan resepsi. Tetapi alhamdulillah saat itu disepakati bahwa pihak laki-laki cukup datang pada saat menjelang hari H pernikahan saja. Jadi dipersingkat ya, itu telah dibicarakan di Zoom pertama yang ke-1, Zoom ke-1. Kemudian Zoom kedua, artinya proses keempat ya. Zoom kedua masih juga merupakan agenda pertemuan keluarga adalah langsung menentukan tanggal, hari H dan lain sebagainya. Jadi saat itu di bulan Februari kalau saya tidak salah ya, di bulan Februari dilakukanlah Zoom kedua, pertemuan keluarga via Zoom yang kedua kali, yang mana menyepakati bahwa pernikahan akan dilaksanakan pada bulan Maret, akad nikah di tanggal 12, kemudian resepsi dilaksanakan di tanggal 13. Nah, setelah Zoom terakhir tersebutlah kemudian calon suami saya waktu itu mulai mempersiapkan segala hal, berkas-berkas ke KUA, kemudian undangan dan lain sebagainya yang pada umumnya juga dilakukan oleh para calon pengantin. Jadi seperti itu, sangat singkat proses ta'aruf yang saya jalani, sangat cepat. Kemudian alhamdulillah pihak-pihak yang terlibat juga saling memudahkan, tidak saling memberatkan, sehingga di bulan Maret 2022 alhamdulillah kami resmi menikah. Dan saat ini saya menjalani profesi baru ya, menjalani peran baru sebagai seorang istri, dan insya Allah beberapa waktu ke depan juga akan menjalani peran lain, yaitu sebagai seorang ibu. Jadi poin-poin yang ingin saya garis bawahi di sini adalah bahwa yang pertama, berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saja memang dari sisi manusiawi kita sebagai perempuan memiliki banyak sekali kriteria calon suami, tetapi lagi-lagi yang paling mengetahui manusia, yang paling mengetahui hal yang terbaik bagi manusia adalah penciptanya. Jadi saat itu di awal-awal saya kemudian berpikir untuk menikah, banyak sekali kriteria-kriteria calon suami yang saya list ya, yang saya buat dalam sebuah daftar. Tetapi kemudian waktu berlalu dan saya berpikir bahwa seberapa banyak pun saya menulis daftar kriteria ini, seberapa detail pun saya menulis kriteria calon suami saya, tetapi kalau menurut Allah bukan itu yang terbaik, maka tidak akan menjadi milikku gitu ya. Jadi kemudian cara pandang, mindset saya ubah bahwa ya Allah, saya menyerahkan segala hal, saya menyerahkan segalanya kepadamu ya Allah. Saya meminta Engkau yang pilihkan, karena sesungguhnya yang paling mengerti aku adalah Engkau ya Allah. Bahkan aku sendiri tidak mengerti sepenuhnya tentang isi hatiku, tentang kebutuhanku, tentang hal-hal yang terbaik untukku. Tetapi wahai Engkau ya Allah, Engkaulah yang maha mengetahui, yang maha menetapkan dan maha menentukan segala sesuatu, termasuk dalam hal jodoh. Dan sederhana sekali doa saya waktu itu ketika setelah saya meminta Allah yang memilihkan, maka saya memohon ya Allah, dampingkan saya, dampingkan hamba dengan laki-laki yang baik agamanya, yang baik akhlaknya, yang baik pendidikannya, yang baik parasnya, yang baik ekonominya, yang baik keluarganya, dan yang baik yang lain. Jadi tidak ada kriteria misalnya dia harus S3, atau tidak ada kriteria bahwa yang bersangkutan sudah harus kerja pegawai atau harus memiliki pendapatan sekian. Tidak ada kriteria yang spesifik itu, tetapi segalanya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang maha mengetahui segala sesuatu.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berbuat kebaikan, termasuk juga sedekah, terutama kepada keluarga, dan juga meminta doa orang-orang yang soleh, dan termasuk juga berdoa kepada Allah, ya Allah, gerakanlah hati orang-orang yang mungkin akan menjadi perantara terkait jodoh saya. Ya, jadi dalam hal ini ternyata yang digerakkan hatinya adalah Umi ya, salah satunya. Dan tentunya tak lain juga adalah doa dan harapan agar masing-masing keluarga itu tidak saling memberatkan. Karena kadang-kadang calon pengantin wanita dan calon pengantin pria sudah saling bersepakat, tetapi ternyata yang memberatkan itu adalah pihak keluarganya. Maka salah satu doa saya waktu itu adalah, ya Allah, hamba mohon agar kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan, baik perempuan maupun laki-laki itu tidak saling memberatkan atau saling menerima apa adanya dan tidak saling menyulitkan gitu ya, tetapi malah saling memudahkan. Ya, jadi itu cerita singkat, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan semangat ya, menjadi tambahan semangat, tambahan motivasi bagi rekan-rekan, bagi adik-adik saya yang saat ini sedang dalam masa penantian ya. Oke, dan satu lagi, kalaupun saat ini jodoh teman-teman, jodoh adik-adik, jodoh kakak-kakak sekalian belum juga kunjung tiba, bersabar, karena semuanya itu pasti akan datang tepat pada waktunya ya. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.